Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Muhammadiyah Noya Kerten yang disebanggakan. Hari ini kita telah memasuki hari kedua pesantren kilat Ramadan. Pesantren kilat kali ini kita melaksanakan dengan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya pandemi saat ini, kita melaksanakan pesantren kilat dengan via online. Anak-anak, sebelum memasuki materi pesantren kilat kali ini, Miss ingin anak-anak berdoa sejenak agar pandemi corona ini segera hilang dan kita semua segera bertemu dan belajar lagi di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa sejenak. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, semoga dari doa anak-anak itu terkabul sehingga virus corona ini segera hilang dan kita bisa belajar lagi di sekolah. Nah, bagaimana anak-anak puasa hari ini? Lancar? Lancar. Kabarnya juga baik ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Nah, walaupun cuaca akhir-akhir ini terasa panas ya anak-anak, nah, semoga itu tidak menjadi penghalang anak-anak untuk beribadah puasa Ramadan. Nah, hari ini Miss akan menyampaikan topik pesantren kilat atau materi pesantren kilat pada hari ini dengan judul beribadah sebagai tugas utama manusia. Langsung saja ya anak-anak, kita langsung masuk ke materinya. Nah, sesuai dengan topik materi hari ini yaitu beribadah sebagai tugas utama manusia. Nah, itu sesuai dengan ayat Al-Quran atau surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, maksudnya yaitu Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia, selain dia harus beribadah kepada Allah. Jadi kita beribadah itu semuanya harus kepada Allah, tidak untuk yang lainnya. Nah, manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini, manusia sepatutnya mengingat tugas utamanya, yaitu beribadah kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia, kita harus mengingat tugas utama kita, yaitu beribadah. Beribadah kepada siapa anak-anak? Ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain, tetapi kita beribadah kepada Allah. Nah, beribadah itu tidak saja terpaku pada ritual sholat dan juga zakat, tidak. Beribadah itu tidak hanya sholat dan juga zakat, tetapi segala sesuatu yang awalnya dilandasi karena Allah itu juga merupakan ibadah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jika semuanya itu dilandaskan karena Allah, maka itu juga dinamakan dengan ibadah. Contoh, anak-anak ini kan sebagai murid ya kan, sebagai pelajar. Ibadah yang anak-anak lakukan selain sholat dan juga zakat, itu apa anak-anak? Ketika anak-anak sebagai murid, pelajar, iya, selain tugasnya sholat dan juga zakat, anak-anak itu tugas utamanya yaitu belajar. Jika anak-anak itu belajar dikarenakan karena Allah, dilandaskan karena Allah, nah itu juga termasuk sebagai ibadah. Itu ya anak-anak, belajar dilandaskan karena Allah itu termasuk ibadah. Nah, anak-anak itu belajar tidak harus di sekolah, tidak. Contoh sekarang anak-anak belajar di rumah, ya kan? Tidak di sekolah. Nah, itu juga namanya belajar. Belajar itu dimanapun tempat itu namanya belajar. Bisa belajar di rumah, di sekolah, di jalan, di rumah teman, di perpustakaan, di warung makan. Nah, semuanya itu anak-anak bisa gunakan untuk belajar. Bisa membaca buku, belajarnya bisa. Bisa membaca internet, belajarnya bisa.
Itu semuanya dilandaskan kita belajar karena Allah, maka itu disebut dengan ibadah. Manusia sebagai hamba Allah itu dilengkapi dengan penyerahan tugas oleh Allah berupa menjadi khalifah di bumi ini. Dan itu penuh dengan konsekuensi. Manusia memiliki tanggung jawab baik pribadinya maupun orang di sekelilingnya. Jadi manusia itu memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan orang lain. Orang lainnya siapa? Ya terutama keluarga, ayah dan bunda, kakak, adik, nenek. Nah, dalam ruang lingkup kecil, contohnya kita sebagai anak-anak diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, menjaga ayah bunda dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara mengindahkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Ya, memang mengindahkan atau melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya apa anak-anak sebagai anak kita melakukan perintah Allah apa kepada orang tua kita? Itu dengan cara satu, kita mendoakan orang tua kita agar dijauhkan dari api neraka. Ya kan? Mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua, mendengarkan apa yang nasihatkan dengan kita. Yang dilarang Allah apa? Kita tidak boleh membentak-bentak orang tua. Kita tidak boleh melanggar apa yang dilarang oleh orang tua. Yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh ya anak-anak. Kita sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus patuh kepada orang tua. Tidak boleh membentak-bentak orang tua. Tidak boleh melanggar aturan orang tua. Kita harus ikutin perintah orang tua. Nah, itu semua tertuang kepada sesuai dengan surat Al-Tahrim ayat 6. Anak-anak, kita memelihara diri kita, keluarga kita dari api neraka, terus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu tertuang dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya itu malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan pada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi anak-anak kita harus memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Berisi lautan api. Semoga anak-anak yang soleh dan soleha dan kedua orang tua kita, keluarga kita, dijauhkan dari api neraka. Amin. Puasa Ramadan ini di mana manusia menjadikan sebagai bulan muhasabah dan introspeksi diri. Sejatinya sebagai alarm untuk mengingat kembali tugas utama kita di muka bumi. Di muka bumi ini bukan sekedar huru-hara dan bermain-main, melainkan menanam amal kebajikan sebanyak mungkin guna mendapat pahala untuk di akhirat kelak. Jadi ketika bulan puasa Ramadan ini anak-anak juga berpuasa wajib untuk anak-anak pasti puasa tuh semuanya? Iya. Nah, puasa Ramadan ini juga termasuk ibadah karena kita puasa itu dilandaskan karena Allah. Karena kita akan ingin mendapatkan pahala di puasa Ramadan ini. Itu termasuk ibadah. Puasa Ramadan, puasa yang menahan hawa nafsu kita dari segala hal yang tadinya kita suka marah-marah. Nah, di bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini
anak-anak bisa marah lagi. Nah, itu kan menahan hawa nafsu. Nah, puasa Ramadan yang dilandaskan karena Allah mendapatkan pahala itu juga termasuk ibadah. Anak-anak harus puasa Ramadan ya, wajib ya. Iya, 1 bulan penuh. Nah, dalam menjalankan puasa Ramadan, penting pula rasanya jika bulan suci ini menjadi alarm. Terkadang kan kita lebih asyik bernostalgia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pada bulan puasa Ramadan. Namun, saat puasa Ramadan pergi atau bulan Ramadan pergi, kita kembali didominasi aktivitas duniawi. Sekalipun aktivitas duniawi bisa bermakna ibadah, namun lebih baik jika keseimbangan mampu kita ciptakan sejak dini. Jadi anak-anak, ketika anak-anak itu di bulan Ramadan ibadahnya bagus, ibadahnya tertib, sholatnya lebih baik, puasanya bagus. Nah, itu tetap anak-anak jalankan ketika puasa Ramadan atau bulan Ramadan itu telah pergi. Jadi seimbang antara bulan Ramadan dan juga tidak Ramadan itu anak-anak tetap beribadah yang bagus. Sholatnya juga bagus. Puasa itu bukan hanya puasa Ramadan, tapi puasa sunnah Senin Kamis juga boleh. Nah, itu juga termasuk ibadah. Semua apapun yang kita lakukan yang diharapkan mendapatkan pahala dari Allah, dilandaskan oleh Allah, itu semuanya ibadah. Jadi ketika nanti bulan puasa Ramadan ini sudah bulan Ramadan ini telah pergi, anak-anak tidak boleh langsung malas-malasan juga ibadahnya, tidak. Yang tadinya bulan Ramadan ini sholatnya tertib di masjid, terus ketika bulan Ramadan pergi, anak-anak tidak lagi sholat itu tidak boleh ya anak-anak, harus dilakukan secara seimbang di bulan Ramadan dan juga tidak Ramadan. Anak-anak juga harus beribadah yang bagus. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai beribadah sebagai tugas utama manusia. Itu ya anak-anak, tugas utama manusia tadi kan beribadah bukan hanya sholat dan juga zakat. Tapi apapun yang dilandaskan karena Allah itu termasuk semuanya ibadah. Jadi anak-anak ingat ya, ibadah itu bukan hanya sholat dan juga zakat. Tapi apapun yang anak-anak lakukan, anak-anak kerjakan, tapi yang dilandaskan karena Allah itu semua adalah ibadah. Nah anak-anak, pada materi kali ini Melissa ingin memberikan sedikit tugas untuk anak-anak, nanti bisa dijawab di kolom komentar YouTube. Nah, tugasnya yaitu sebutkan dan jelaskan 3 contoh ibadah yang pernah kamu lakukan. Anak-anak nanti bisa menuliskan jawaban di kolom komentar YouTube ya anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga sedikit materi dari Miss Nisa ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Sekian dari Miss Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya ya anak-anak ya.